Investor gede udah siap mindahin duit mereka ke sektor baru. Kalau kamu terlambat, kamu bakalan kehabisan kursi. Nah, kira-kira sektor mana nih ya yang lagi dibidik? Kita spill cheat sheet-nya sekarang. Oke guys, let's start with the first question. Oke. Kenapa investor kecil tuh sering banget telat ya ibaratnya dapat kursi enak di sektor saham yang mungkin ibaratnya mereka inginkan sebenarnya? Iya, karena alasan utamanya ya biasanya buat investor retail itu biasanya baru sadar ketika harga udah naik kenceng. Meanwhile, these big players itu tuh udah ngamanin kursi ketika harga masih belum kemana-mana, kasaran kayak gitu. Karena mereka bisa baca sinyal ekonomi yang lagi akan terjadi. Baca nih ya, lo barusan bilang ya, itu apakah berarti sebenarnya udah ada pattern yang regularly udah terjadi kah sebenarnya? Yes, ada. Oke. Jadi ini bukan teori doang ya. Ini emang udah real kejadian di pasar bahwa dunia ekonomi itu bergerak dalam yang namanya siklus kayak gitu ya. Jadi itu akan berlangsung terus-menerus, akan terjadi kembali dan itu terbagi dalam 5 fase sebenarnya. Pertama itu ada namanya fase early recovery. Ini terjadi setelah resesi terjadilah kayak gitu. Jadi setelah market jatuh itu terjadi early recovery, baru kita masuk ke full expansion ketika ekonomi lagi hot-hotnya, lagi tumbuh kencang banget, sampai ada di titik puncak ya. Titik puncak itu transisi nih antara expansion sampai akhirnya dia masuk ke fase keempat yaitu recession. Nah, ketika recession itu ya kondisi di mana market udah jatuh-jatuhan lah kayak gitu, banyak banget mungkin pengangguran, kondisi ekonomi nggak bagus, banyak pemberitaan-pemberitaan yang buruk di media massa ataupun dimanapun lah kayak gitu, sampai akhirnya dia masuk ke titik dasar nih. Jadi kontraksinya itu, resesinya udah mulai melemah ya kan, sampai akhirnya mereka kembali lagi ke fase awal kayak gitu. Jadi memang si siklus ekonomi ini ya itu bergerak seperti roller coaster lah teman-teman bisa dibilang ya. Dan itu berlangsung secara terus-menerus ya. Itu udah terlihat dari zaman baheula sana lah dari ya. Dari krisis ke krisis juga udah dari ada krisis ke krisis udah terjadi, udah dari 100 tahun yang lalu bisa dibilang kayak Tapi gitu. mengingat mungkin jutaan pengguna peluang yang lain juga mirip kayak gue ya, kita full time kerja gitu kan, dan mungkin nggak punya waktu juga buat mengamati 5 fase lah ya yang tadi udah lo sebutin gitu. Ada nggak sebenarnya cheat sheet yang bisa kita pakai gitu kan untuk bisa memandang perekonomian ke depan tuh fasenya akan masuk ke fase yang mana? At least sekarang deh, supaya kita bisa tahu kita tuh sekarang posisinya lagi di fase apa gitu. Boleh banget, Riz. Jadi emang biasa tuh udah ada polanya ya terhadap siklus ekonomi tersebut. Jadi nih gue tunjukin nih, Riz ya. Oh, lo udah ada cheat sheetnya ya? Udah nih ya. Nanti kita tampilin juga ya buat Sobat Cuan ya. Ya. Oke. Jadi ya pertama itu masuk ke yang tadi gue sempat sebut adalah early recovery ya. Jadi nih kejadian setelah krisis terjadi ya kan, ekonomi udah mulai ada stimulus-stimulus baru ya kan, suku bunga mulai diturunin ya kan, bisnis udah mulai mencoba untuk investasi kembali, untuk berkembang kembali dan bangkit dari krisis yang baru saja terjadi kayak gitu. Nah, biasanya yang lagi mulai ekspansi gede-gedean ya itu bisa dari sektor keuangan ya ataupun dari sektor industri nih kayak gitu. Jadi anggap aja kayak gini, kalau di sektor keuangan ya bank-bank udah mulai ngasih quote-unquote ya stimulus-stimulus ya kan terhadap bisnis nih, memberikan pinjaman uang segala macam kayak gitu. Itu yang membuat bisnis akan grow lagi ya kan, industri akan grow lagi dan makanya beberapa saham pun juga bisa jadi perhatian nih buat Sobat Cuan sekalian di fase ini gitu. Kita ambil apa aja beberapa contoh aja ya, Rizka ya, dari banking gitu ya. Misalkan let's say aja JP Morgan, ada Citi, ada Wells Fargo juga kayak gitu. Ataupun di saham teknologi ya, M7 bisa aja kita lihat nih apakah udah mulai ada tanda-tanda recovery ya kan, atau belum kayak gitu. Nah, itu bisa jadi faktor yang bisa kita perhatiin nih di dalam periode early recovery ini. Berarti kalau tadi kita udah lihat di sini udah ada fase early recovery, berarti kita bisa menyimpulkan kalau sebenarnya bank sama tech itu udah kayak leading indicators ya dalam sebuah perekonomian. Karena ibaratnya after the recession happen gitu kan, sektor pertama yang akan mulai bangkit itu sebenarnya adalah financial, itu tadi yang udah lo jelasin gitu. Dan berarti sekarang kita kalau udah masuk ke early recovery, kita akan masuk ke fase yang kedua ya kan?
Nah, ini fase yang sebenarnya ditunggu-tunggu gitu ya. Fase full expansion ya, atau di mana ekonomi lagi bertumbuh dengan kencang-kencangnya kayak gitu ya. Nah, disinilah waktu atau periode di mana bakal terbentuk banyak all time high baru ya. Ini kondisi ekonomi sangat hot banget gitu ya. New wealth creation itu tuh benar-benar terjadi di sini. Semua orang euforia, semua orang gembira gitu. Dan mungkin karena ekonominya lagi bagus banget, ya kan, orang-orang punya pendapatan berlebih sehingga mereka punya kemampuan untuk spending ke hal-hal yang non primer gitu. Makanya sektor kayak consumer discretionary, ya misalkan otomotif, ya kan, atau hal-hal yang berbau liburan itu bisa diuntungkan di dalam periode ini kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada sektor industri ya. Itu industri di sini juga akan lari kenceng juga ya, karena let's say aja construction mungkin akan banyak orderan kayak gitu kan. Let's say orang-orang lagi pada bangun rumah kayak gitu kan, gedung-gedung baru dibangun ya kan, karena stimulusnya lagi kenceng, ekonominya lagi hot, pembangunan lagi kenceng-kencengnya, infrastruktur baru itu lagi dibangun kayak gitu kan. Itu akan menguntungkan perusahaan-perusahaan yang terkait industri. Kayak gitu. Berarti dari udah ada sektor konsumsi, sektor industri. Nah, kita spesify deh saham apa nih yang biasanya tuh dapat spotlight ketika kita udah masuk ke fase ini gitu. Ya beberapa mungkin contoh saham yang ada di kategori consumer discretionary lah kita bisa bilang itu, let's say aja mungkin otomotif kayak Tesla ya, General Motor. Itu kan jadi saham-saham yang bergerak di bidang tersebut kayak gitu kan. Orang-orang lagi pada beli mobil baru gitu. Atau mungkin Lennar ya, Lennar Corporation, dia kan salah satu home builder terbesar lah di US gitu, bersama dengan Dr. Horton gitu. Karena orang mungkin lagi pada beli rumah baru gitu kan, dan pakai kontraktornya dari mereka kayak gitu kan. Ataupun Royal Caribbean gitu. Orang-orang lagi pada pengen liburan ya kan, di cruise gitu, ataupun perusahaan cruise yang lain selain Royal Caribbean kan ada Carnival Corporation kayak gitu kan, CCL itu juga bisa jadi satu yang akan jadi hot di periode ini. Gitu. Nah, ini ibarat roller coaster ya. Tadi kita udah posisinya udah mulai naik nih pelan-pelan. Gue yakin sekarang kita udah sampai di fase titik puncaknya, topik, iya nggak sih? Betul sekali, karena disinilah fase yang sebenarnya tricky gitu ya. What happened di fase peak ini? Jadi gini, ketika ekonomi masuk fase peak, biasanya itu inflasinya udah gila-gilaan. Karena ekonomi yang bertumbuh pesat ya, itu pasti akan membawa harga juga naik tinggi gitu. Karena kan orang spending ya kan, spending ya kan, itu membuat harga istilahnya jadi naik ya kan, karena misalkan barangnya yang dibeli quote-unquote makin sedikit di pasaran, jadi harganya naik, akan sejalan lah pasaran antara spending orang dengan harga-harga di pasaran kayak gitu. Nah, ketika inflasi naik ya, harus direm dong ya kan, sama pemangku kebijakannya, let's say the Fed kayak gitu. Nah, mereka akan mulai naikin suku bunga nih untuk mengerem inflasi ini, karena kalau nggak terkontrol itu bisa jadi hyperinflation. Sana nih kayak gitu. Nah, di fase ini beberapa sektor ya mungkin akan mengalami perlambatan, tapi ada juga sektor-sektor yang justru akan mungkin agak diuntungkan kali ya bisa dibilang, karena despite everything yang terjadi, sektor ini tetap dibutuhkan gitu. Kayak kokoh gitu ya mereka, berarti ya. Kokoh gitu karena lo mau ekonominya lagi jatuh, lagi naik kenceng atau lagi udah peaking, itu tetap dibutuhin gitu. Gue bisa bilang sektornya adalah let's say energi dan juga komoditas kayak gitu. Nah, dua sektor ini kita bisa analogiin kayak mungkin kayak beras di rumah kali ya. Ya mau kita lagi tajir melintir atau lagi miskin, kita tetap butuh nasi gitu kan. Energi juga dapur kayak gitu. Dapur harus tetap nyala ibaratnya. Dapur harus tetap ngebul. Nah, gitu ya. Betul. Nah, dua sektor ini mungkin bisa jadi primadona ketika ekonomi udah mulai peaking nih gitu, di saat sektor-sektor yang lain udah pertumbuhannya udah mulai melambat, udah mulai quote-unquote mungkin udah mulai bubble kali ya kayak gitu. Ya itu sebenarnya yang jadi kekhawatiran gue juga, karena ibaratnya kalau orang telat nih masuk ke fase peak ini, kayak ibaratnya masuk ternyata tiba-tiba udah gitu. Itu tuh yang gue sempat khawatirkan, karena kalau di fase peak kita nggak main dengan hati-hati, ibaratnya kita bisa salah masuk gitu kan, timingnya nggak pas, terus
ya masuknya malah pas anjlok-anjloknya gitu Justru kan. jadi sebenarnya gini ya, ketika fase peak itu sebenarnya identifikasinya adalah itu ketika semua orang berbicara hal yang sangat bagus banget. Kayak this time is different. Nah, ketika ada obrolan-obrolan seperti itu, nah itu tanda-tanda tuh. Iya, kayak, kita udah harus perhatiin ya berarti. Kayak ya. misalkan narasi yang terbentuk adalah the only way is only up. Nah, kayak gitu. Di stock itu nggak bakal jatuh. Kayak gitu. Itu udah sebenarnya udah harus hati kayak ya, gitu. Karena bisa jadi itu udah mulai di titik balik sebelum the big crash happening. Sekalian langsung nih Yus. Kita sebelum Sobat Cuan terlambat juga nih, kita kasih tahu. Kita akan langsung bahas ke fase berikutnya, which is adalah fase ke bawah ini. Oke. Kita masuk ke fase yang paling ditakutkan sebenarnya ya, ditakutkan dan mengerikan. Betul. Nah, kalau kita lihat nih ya ini kurvanya udah benar-benar menurun ya, ini kan ibaratnya ke sini ya. Betul. Nah, ini adalah fase di mana setelah peaking akan terjadi sebuah crash. Ya, faktor penurunan, kondisi fase penurunan ataupun resesi kayak gitu ya. Yang susah mungkin buat teman-teman atau mungkin sobat cuan sekalian yang masih awam dengan investasi adalah bagaimana thinking one step ahead dari untuk mengantisipasi fase kejadian ini kayak gitu ya. Tapi ya teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena even though fase ini terjadi, tetap ada sektor-sektor yang bisa jadi primadona atau yang tetap bertahan sektor-sektor defensif gitu ya. Betul. Kita bisa bilang mungkin sektor konsumen tapi yang kebutuhan primer gitu ya. Itu pasti kan ya balik lagi ya kan, kalau beras tetap akan dibutuhin di dalam kondisi apapun kayak gitu kan. Terus selanjutnya adalah sektor utility gitu. Kita tetap butuh listrik, kita tetap butuh energi ya kan. Itu jadi dua sektor yang mungkin akan tetap defensif nih ketika resesi terjadi. Dan satu yang terakhir adalah soal kesehatan. Ya karena ya mau kondisi apapun kita tetap butuh untuk kesehatan, butuh obat ya kan, kalau pusing butuh whatever lah kayak gitu, obat pusing kayak kan, atau kita amit-amit kena penyakit kronis yang lain, kita akan pasti tetap butuh layanan tersebut kayak gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman nanya contoh-contohnya apa aja, ya kita bisa lihat di sektor kesehatan kita ada Eli Lilly ya kan, terus juga ada Pfizer ya kan, ada juga Johnson & Johnson. Itu kan beberapa contoh saham-saham yang bergerak di sektor tersebut kayak gitu. Atau mungkin consumer goods yang untuk bahan primer kayak gitu. Mungkin kita bisa lihat di Walmart ya kan, dia supermarket kayak gitu kan, atau Costco kan juga pasti akan dibutuhin oleh khalayak banyak ketika resesi itu terjadi gitu. Oke, berarti kita kalau udah masuk ke fasenya resesi, sebenarnya pun kalau kita cermat ya mengamati momentum itu, sebenarnya ada kok beberapa sektor yang sebenarnya masih cukup bertahan lah di kondisi tersebut. Ya, resilient, betul sekali. Nah, berarti ketika sudah memasuki fase resesi itu, sebelum masuk ke early recovery yang tadi, ada satu fase lagi kan? Betul, miris ya. Fasenya kalau kita bisa lihat, ini adalah fase kelima ya, sebelum balik ke fase pertama lagi. Yaitu adalah fase true atau titik dasar ya. Karena anggapannya setelah crash terjadi ya kan, semuanya tuh udah priced in. Semua kabar buruk udah keluar, semua hal-hal negatif udah keluar, dan semuanya itu udah tercermin di market gitu. Dan it cannot go lower than this, kasarnya kayak gitu ya. Jadi ini fase dimana kayak memang trennya masih menurun, tapi menurunnya udah mulai melambat ya kan. Udah mulai melambat ya kan, mungkin puncak-puncak keburukannya sudah terjadi, dan akhirnya perusahaan-perusahaan, company-company, kebijakan-kebijakan udah mulai masuk ke arah yang bagaimana untuk membangkitkan gairah ekonomi kembali kayak gitu. Nah, di fase ini nih baru mulai ya kan, perusahaan pemangku kebijakan mungkin akan berpikir untuk menurunin suku bunga agar istilahnya menggairahkan ekonomi kembali kayak gitu. Stimulus fiskal dilakukan ya kan. Makanya sebenarnya temboknya agak tipis nih antara titik dasar sama early recovery ini, karena mungkin indikatornya agak-agak mirip, tapi pada dasarnya adalah di fase ini itu bisa jadi tanda-tanda bahwa bentar lagi akan terjadi sebuah pembalikan tren kembali nih ya kan, dari yang udah jatuh mulai ke naik lagi ke sana kayak gitu. Makanya juga sektor-sektor yang potentially diuntungkan di dalam periode ini mirip-mirip kayak yang di early recovery gitu. Kita bisa lihat di sektor
keuangan, teknologi ataupun industri juga. Kesannya kayak gitu. Karena ibarat perputarannya akan kembali lagi ke fase early recovery itu tadi. Jadi Datang kayak lagi ke yang di pertama. titik dasar adalah justru kesempatan kita untuk start everything earlier gitu kan, betul. lebih dulu gitu kan. Jadi ya emang bener sih tadi siklusnya ujung-ujungnya akan berputar ke yang tadi sudah kita bahas ada 5 fase itu ya. Nah, Yus, tapi sebagai investor retail gitu kan, kita selalu diajarkan kalau past performance itu nggak selalu reflect the future performance. Betul. Gitu kan ya. Jadi performa masa lalu ya nggak selalu bisa mencerminkan performa di masa mendatang akan sama gitu kan. Nah, gimana kita sebagai investor retail itu mensiasati yang tadi udah gue bilang, karena ibaratnya sekarang kan kondisi makro sudah berbeda, kemudian juga tren kita sekarang udah masuk ke AI yang booming di mana-mana. How do you see that gitu loh? Oke, gue akan bilang seperti ini sih. Dan mungkin teman-teman yang udah paham dengan dunia investasi juga sering mendengar ini, bahwa history tend to repeat itself, kayak gitu. Mungkin formnya aja yang berbeda, atau time frame-nya yang berbeda, kasarannya kayak gitu. Tapi kita coba flashback ya ke zaman dulu kayak gitu. Ketika let's say tahun 1998 atau 2000 ya. Itu kan ada crash di masa lalu kan. Di Indonesia itu lagi reformasi ya kan. Tahun 2000-an di US itu ada .com bubble kayak gitu kan. Fast forward 10 tahun kemudian ya kan, crash lagi terjadi ya kan, 2008 ya, global financial crisis, subprime mortgage kayak gitu. Terus fast forward lagi 2020, crash lagi ya. Ada Covid kayak gitu. Tapi kan di antara time frame itu ada cerita growth juga yang tinggi, story-story yang juga terjadi kayak gitu. Makanya setiap siklus itu pasti punya quote-unquote juaranya kesana kayak gitu. Jadi intinya sektor itu tuh kayak pemain bola lah, anggap aja. Nggak selamanya semua posisi tuh jadi bintang kayak gitu ya. Di fase-fase tertentu mungkin ada kipernya nih yang jadi bintang, fase lainnya bisa jadi strikernya, fase lain bisa jadi backnya, fase lain bisa jadi gelandangnya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin soal AI ya, tadi kan lu udah sempat sebut nih. Gue bisa bilang sih ya kayak gini ya. Anggap aja kita flashback lagi ke tahun 2000-an, ketika zaman internet baru booming kayak gitu ya. Di fase tersebut ya, internet disebut-sebut adalah akan jadi future kayak gitu ya. Which it's true ya. Itu sekarang jadi sesuatu yang kita pakai sehari-hari, kita nggak bisa lepas dari itu ya. Tapi apakah ya dalam perkembangannya internet tuh selalu go up? Enggak juga gitu. Tetap aja ada batu sandungannya kayak gitu. Makanya kayak sempet .com bubble kan, ya kan, itu crash kan. Habis itu global financial crisis 2008 crash juga. Tapi apakah itu berarti industri internet mati? Enggak kan. Sampai sekarang itu dia tetap bertumbuh kayak gitu. Sama aja kayak AI kayak gitu ya. Di setiap periode kemungkinan ya akan juga terjadi hal yang sama gitu, karena kondisi makronya bisa berubah-ubah dalam setiap periode waktu. Tapi industrinya itu sendiri itu industri yang strong gitu. Jadi selama fundamental company itu strong dan memang itu diadopsi secara luas oleh masyarakat over the time sampai akhirnya mereka ketergantungan dan tidak bisa lepas dari hal tersebut, itu akan tetap jadi cerita atau narasi yang positif di dalam jangka yang panjang kayak gitu. Jadi meskipun misalkan nanti 2030 ada crash beneran, kalau misalkan siklus 10 tahunannya itu terjadi kembali kayak gitu, ya mereka-mereka yang istilahnya di industri AI ini tetap strong pasti akan comeback stronger lagi setelah fase itu terlewati. Mungkin analoginya kayak gitu sih, Riz. Industrinya ya itu yang jadi lebih utamanya nih kayak gitu. Bagaimana itu bisa bertahan di market ya ketika kondisi makroekonominya mungkin itu bisa bergeser sesuai dengan siklus yang dari tadi kita bicarakan. Ya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya investor sekarang bisa tahu atau lo bisa kasih step by step mungkin biar mereka tuh juga bisa memprediksi sektor apa yang akan jadi primadona di fase-fase berikutnya gitu. Kita bisa banget nih ya, pertama kali coba analisa makroekonominya dulu nih ya. Kita bisa amati nih GDP-nya gimana, inflasinya gimana, suku bunganya kayak gimana. Nah dari situ itu kita bisa tahu nih kita lagi berada di fase apa. Contoh misalkan GDP-nya lagi ngebut ya kan, inflasinya juga mengikuti naik tinggi. Terus juga suku bunga lagi mulai dinaikin. Itu bisa jadi tanda-tanda kita udah lagi di fase peak. Kesarannya kayak gitu. Lanjut ya.
kemudian kita coba pilih sektornya itu sesuai fase. Fase yang tadi kita udah discuss. Yang tadi kita udah discuss gitu. Misalkan aja kalau lagi fasenya early recovery, kita bisa ambil yang di sektor keuangan atau industri atau di teknologi, contohnya kayak gitu. Ketiga, ya kalau misalkan teman-teman atau sobat cuan sekalian itu masih investor pemula dan masih belum punya keahlian untuk milih saham apa yang harus dibeli, ya ETF itu bisa jadi salah satu opsi juga nih, karena dengan ETF itu sobat cuan bisa lebih mudah nih untuk mendiversifikasi portofolionya, sana kayak gitu. Keempat ya, nih Riz ya, kita bisa coba bandingin kinerja dari ETF ataupun stok yang kita pilih dibanding benchmark. Ya. Biasanya mungkin kalau di saham US benchmarknya adalah S&P 500. Nah, kita lihat apakah sektor atau saham yang kita pilih atau ETF yang kita pilih itu kinerjanya melampaui dari benchmarknya tersebut atau tidak, kayak gitu. Nah, kemudian terakhir adalah coba pantau ya dan rotasi sektor secara berkala kayak gitu. Karena ya kita tahu sendiri gitu, nggak semua sektor itu punya lifetime yang tinggi nih dari sisi growth kayak gitu, karena balik lagi ya, karena bekerja di dalam siklus kayak gitu. Dan ketika kita coba untuk berlatih ya rotasi sektor kayak gitu kan, mengalihkan investasi kita dari A ke B, B ke C, C ke D ya kan, mungkin di awalnya akan agak sulit gitu, tapi seiring berjalannya waktu, seiring knowledge kita bertambah, ya kita bisa membangun sense-nya ke sana kayak gitu, kayak oh ini ekonominya udah lagi hitting banget nih, atau oh ini ekonominya udah lagi bobrok banget ya kan, tapi it cannot go lower. Nah itu insting-insting yang seiring waktu bisa di develop nih sama teman-teman semua. Tapi gue lihat it's too good to be true gitu loh. Kayak gue ngerasa pasti ada downside juga kan di balik semua ini. Oke, kita ngomongin downside-nya. Satu downside utama yang sering dialami sama investor retail adalah salah timing, ya, masuk terlalu cepat, ya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nyangkut, gitu. Contohnya nih ya, misalkan orang mikir mau resesi, gitu. Ternyata nggak kejadian, gitu. Atau mungkin malah terlalu banyak untuk rotasi, sehingga returnnya nggak maksimal karena tergerus dari pajak dan juga biaya transaksi, gitu. Jadi makanya buat teman-teman atau mereka-mereka di luar sana yang berpikir untuk cepet kaya itu biasanya malah kepleset ya gitu ya, dengan downside tersebut gitu. Oke, jadi sebenarnya intinya rotasi sektor itu bukan sebuah teori yang sulit juga untuk diimplementasikan dan misalnya cuma dilakukan oleh para analis, kita nggak bisa gitu, nggak juga ya sebenarnya Sobat Cuan, karena kita sudah mempelajari tadi 5 fase yang sudah dijelaskan sama Bro Pius itu juga. Jadi yang penting itu kita harus bisa memanfaatkan momentumnya gitu kan, pelajari juga apa yang sedang terjadi di perekonomian saat ini, supaya kalau kita udah tahu siklusnya kita bisa duduk duluan nih di kursinya. Kita nggak kehabisan kursi ya Bro Pius ya. Dan ya ingat juga Riz ya, sektor yang hari ini mungkin lagi hype bisa aja besok tuh sepi kayak gitu. Makanya mempelajari dinamika antar sektor, dinamika antar siklus itu jadi penting banget nih buat Sobat Cuan sekalian. Nah sekarang aku penasaran juga, kira-kira kalau Sobat Cuan di rumah menganggap kita nih sekarang lagi ada di fase yang mana nih? Apakah kita lagi di early recovery, ya kan? Apa kita di expansion, atau kita justru lagi fase mendekati resesi, ya kan? Coba deh spill pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman semua udah tahu jawabannya, itu makin enak banget nggak sih buat eksekusi gitu. Apalagi di Peluang, kita udah bisa transaksi atau trading selama 24 jam dari hari Senin sampai hari Sabtu. Plus di Peluang juga ada feature 2x leverage nih buat mereka-mereka atau teman-teman yang orientasinya long term investor tapi ingin hasil yang lebih maksimal. Oke, kalau gitu gue dan Bro Pius pamit undur diri dulu guys untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya ya. I'll see you guys soon. Bye bye. Bye bye.